pengalaman dan keterampilan dalam memanfaatkan berbagai platform digital sebagai media edukasi dan penyebaran informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana pembelajaran, berbagi pengalaman, serta meningkatkan kapasitas kita semua dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital. Dan juga dimohon untuk setelah ini, untuk uh, perwakilan dari balai-balai sekecamatan untuk membuat akun media sosial. Nantinya akan kita gunakan untuk memperluas proses penyebaran informasi ya, Ibu Bapak sekalian. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Untuk rangkaian acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan yang sudah berlangsung. Untuk yang kedua yaitu sambutan sekaligus pembukaan kegiatan oleh mentor aktualisasi Latsar kepada Ibu Melisa Pusparani SMM, kami persilakan. Terima kasih Prasad. Hadir semua nih ya? Semua Hadir, kecamatan? Bu. Halo Hadir, semuanya. Bu. Hadir. Halo, Bu. Sehat, Bu. Erwin sudah disingkat ya? Sudah disingkat semua. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Sip ya. Singkut. Ini ada Erita mana? Hadir semua? Air hitam ada itu Mbak Dian. Kameranya on cam lah, lagi rindu nih. On cam lah kameranya nah. Mana nih? Yang lain? Mana suaranya yang lain nih? CNG hadir. Hadir, Bu. Erika, Bu. Recording in progress. Mana lagi nih? Yang lain ada semua? Hadir, Bu. Lagi Hadir. apa tuh? lagi nongkrong di CNG. Kalau ini daerah kamera ininya yang dihidupi kamera orangnya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengikuti acara bimbingan teknis pemakaian plafon digital dalam melakukan edukasi kepada masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan untuk ini apa namanya pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu karena terhitung kemarin hari Rabu tanggal berapa kemarin saya lupa, saya sudah pindah dari DPPKB ke Disparpora. Sekarang ini posisi saya di Disparpora, tapi masih ada tugas menjadi mentor prakas untuk pemanfaatan plafon digital dalam melakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi saya minta kepada bapak-bapak, ibu-ibu dengan adanya Mohon untuk ibu-ibu bapak-bapak untuk mic-nya dinonaktifkan terlebih dahulu. Nganta gak di limun. Kagak di limun. aman, Limun? Tapi ya. Limun aman? Panasnya tapi ya. Aman lah, Bu. Rame nampak limun gabungan CNG ya? Lagi nganti serah terima, Bu. Serah terima Bu. Aset limun pindah ke aset limun pindah ke JNG gitu ya. Tapi alhamdulillah puji syukur tahun depan untuk operasional itu sudah dianggarkan tahun 2027 dana APBD itu.
Untuk listrik, airnya sudah diajukan untuk operasional balai. Mudah-mudahan tahun Betul, Bang. 2007 ada. Ya. Tapi sekarang kan tetap bayar dewe-dewe. Dah. Manisnya senyum COVID. Yang di jauh-jauh itu. Langsung Prakas karena ada serius nih nampak ini nih. Lanjut materi pemanfaatannya platform digital ini dimanfaatkan untuk masyarakat, edukasinya apa saja. Mungkin kalau dari saya tolong dimanfaatkan memang digital kita karena kita memang ke masyarakat, edukasinya untuk komunikasi informasi tolong diberdayakan, jangan sampai di sini karena kita mempunyai ini hubungan langsung ke masyarakat seperti bisa dibikin ini digital ataupun edukasi melalui Kampung KB, SSK itu langsung jangan hanya sebatas wacana atau menyampaikan sebatas tugas saja dari Prakas. Saya minta ilmu yang didapatkan dari pelatihan ini bermanfaat untuk kawan-kawan kita yang ada di balai dan tolong sistem untuk platform digital edukasinya seperti apa, tolong ilmunya sampaikan kepada kawan-kawan kita yang ada di balai setiap kecamatan dalam Kabupaten Serangan. Mungkin dari saya lebih dan kurang, karena juga saya sudah saya mohon maaf apabila selama ini kita bergaul ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon dimaaf. Maklum manusia tidak lepas dari dosa, yang sempurna itu adalah yang di atas. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Prakas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mel atas arahan dan pembukaannya. Mungkin selanjutnya langsung saja penyampaian materi BIMTEK pemanfaatan platform digital untuk melakukan edukasi kepada masyarakat oleh narasumber kepada Ibu Diana Sepira. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Prakas. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kabid Pariwisata, Ibu Melisa Pusparani SEMM, sekaligus mentor. Ini sama ya. Ya Bu, izin Bu. Izin ya, ada apa-apa. Saya sangka tadi hanya PLKB saja dan Prakas gitu, nggak tahu ada orang luar gitu. Oke, lanjut. Ya. Kemudian yang saya hormati ada Ibu Rista Agustin dari DPPKB juga. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta BIMTEK pada pagi hari ini. Mungkin untuk materinya langsung saja saya izin share screen. Apa slide-nya sudah tayang? Sudah, Mbak. Sudah. Baik. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan BIMTEK terkait pemanfaatan platform digital khususnya Canva yang berkaitan langsung dengan desain grafis dalam merencanakan konten untuk publikasi kegiatan instansi di media sosial. Sebelumnya, izinkan saya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Diana Sepira SPD, lahir di Jambi 18 September 2001. Kemudian pendidikan terakhir saya S1 Seni Rupa Universitas Negeri Padang, berkegiatan sebagai ilustrator dan juga graphic design, dan juga pada saat ini sama seperti Bapak Prakas juga CPNS di instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau ada keperluan terkait tanya-tanya terkait
desain konten mungkin bisa menghubungi saya atau bisa via Instagram, TikTok, email juga boleh. Lanjut. Nah, untuk pembuatan konten sendiri Bapak Ibu di media sosial sendiri sama-sama kita ketahui untuk publikasi itu kita bisa melalui Instagram, TikTok, sekarang juga ada Twitter, YouTube, dan juga Facebook. Nah, jadi pentingnya mendesain grafis ini adalah sebagai media publikasi kegiatan kantor atau kegiatan instansi yang dikemas secara menarik. Nah, jadi apa sih desain grafis itu? Desain grafis merupakan sebuah proses menyampaikan pesan atau informasi melalui elemen visual, di mana desain grafis ini bertujuan agar informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat itu dikemas lebih menarik dan mudah dipahami secara dan juga profesional. Kemudian dalam mendesain konten ini ada beberapa hal penting yang harus kita pahami. Ada unsur-unsur penting yang harus ada di dalam desain konten kita tersebut. Nah, yang pertama itu ada unsur warna. Nanti kita sama-sama mempelajari setelah ini akan kita praktekkan langsung bagaimana kita mengkomposisikan warna ke dalam konten yang kita sajikan agar terlihat lebih menarik dan efektif untuk dibaca dan diterima oleh masyarakat. Kemudian ada tipografi. Nah, tipografi ini adalah sistem tata tulis terkait isi konten yang akan kita sampaikan. Jadi terkait dengan judul, subjudul, kemudian isi dari konten tersebut. Kemudian ada gambar dan juga ilustrasi. Fungsi gambar dan ilustrasi pada desain grafis ini adalah sebagai visualisasi atas ide apa yang akan kita sampaikan. Jadi gambar ini berfungsi sebagai penjelas dari maksud konten yang akan kita sampaikan. Kemudian yang terakhir ada layout atau kita kenal juga dengan tata letak. Nah, jadi nanti kita juga akan belajar bagaimana menata elemen-elemen di dalam suatu konten yang akan kita upload ke media sehingga konten tersebut efektif, mudah dibaca, mudah dipahami oleh masyarakat. Lanjut. Nah, jadi apa sih pentingnya mendesain grafis untuk publikasi instansi? Nah, jadi dalam ilmu desain, desain grafis ini membantu eh, sebagai menyampaikan informasi dengan jelas, kemudian juga meningkatkan citra profesional instansi, juga menarik perhatian masyarakat dan memperkuat identitas visual instansi. Juga membuat konten media sosial menjadi lebih menarik. Nah, bisa Bapak Ibu perhatikan di dalam slide ini. Ada beberapa contoh konten yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Kebetulan saya berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, inilah beberapa contoh konten yang bisa kita publikasi ke dalam media. Ada bisa poster, bentuknya ada infografis. Kemudian ada juga desain untuk cerita Instagram atau desain untuk pengumuman dan banner dan lain sebagainya. Kemudian, nah apa sih itu Canva? Mungkin Bapak Ibu peserta BIMTEK sudah tidak asing lagi terkait aplikasi Canva ini. Jadi aplikasi Canva ini merupakan suatu platform desain grafis online yang memungkinkan kita untuk dapat membuat berbagai konten visual dengan mudah dengan beberapa fitur. Ya, pertama itu ada banyak sekali template, ribuan template yang bisa kita gunakan untuk dikemas ke dalam ide atau konten terkait instansi kita. Kemudian ada juga ribuan ikon dan ilustrasi yang bisa kita gunakan untuk mempertegas isi dalam konten tersebut. Kemudian pilihan font yang juga beragam, mudah digunakan dan juga dapat diakses melalui berbagai device, bisa handphone, komputer, laptop, iPad, dan eh, semacamnya. Kemudian jenis konten apa saja yang bisa dibuat di Canva? Nah, tidak hanya postingan Instagram saja, di Canva ini kita bisa membuat segala jenis konten, bisa seperti poster kegiatan, infografis, feed Instagram, Instastory, banner kegiatan, kemudian spanduk juga, presentasi, video pendek, dan lain sebagainya. Jadi nanti akan kita coba pelajari lebih lanjut. Nah, kemudian beberapa hal penting yang harus kita perhatikan dalam membuat desain. Di slide ini sudah ada contoh postingan Instagram dari
Kementerian Kopdigi. Nah, bisa dilihat desainnya sangat sederhana, gambarnya jelas, tulisannya sederhana, tapi tingkat keterbacaan dan pemahamannya tinggi. Nah, jadi inilah yang akan kita pelajari bagaimana kita mengemas konten-konten sederhana yang relevan dengan masyarakat agar dapat diterima dengan mudah setelah kita mendesain melalui aplikasi Canva ini. Nah, jadi prinsip desain yang baik itu apa saja? Yang pertama itu ada kesederhanaan, tidak terlalu ramai. Jadi kita harus bisa nanti memahami objek-objek apa saja yang sekiranya berkaitan dengan konten yang ingin kita sampaikan dan mengurangi objek-objek yang kiranya tidak penting atau tidak mendukung isi konten yang akan kita sampaikan. Kemudian konsistensi warna bisa dilihat seperti gambar yang disajikan. eh, Bisa dilihat di sini background dari postingan Instagram ini lebih terang dan menggunakan warna yang lebih mencolok. Nah, ini komposisi warna ini sangat penting untuk mempertegas tulisan dan juga mempertegas objek-objek sehingga keterbacaan dan pemahaman isi konten itu akan lebih efektif. Kemudian, nah ini juga keterbacaan teks, keseimbangan layout atau tata letaknya. Kemudian penggunaan gambar yang relevan. Jadi kalau kita nanti menyajikan tentang eh, konten tentang keluarga berencana ya, gambar yang disajikan ya berkaitan dengan judul atau isi atau ide yang akan kita sampaikan. Kemudian konten publikasi instansi. Nah, biasanya dalam mempublikasi konten-konten instansi kita menggunakan logo resmi instansi seperti terlihat pada gambar. Kalau Komdigi menggunakan logo Komdigi. Jadi nanti Bapak Ibu apabila mendesain sebuah konten silakan nanti menggunakan logo instansinya. Bisa menambahkan logo Pemkab Kabupaten Salangun atau logo Salangun Maju. Kemudian mencantumkan menggunakan warna identitas instansi. Nah, kalau Komdigi ini identitasnya identik dengan warna biru, merah, dan kuning. Jadi sebagian besar konten yang diupload ke media sosial itu dominan menggunakan warna-warna tersebut. Nah, jadi nanti kalau DPPKB mungkin warna identiknya biru dan gold. Ya, nanti postingan Instagramnya bisa menyesuaikan eh, warna dominan dari instansi. Kemudian cantumkan informasi yang jelas dan singkat. Nah, jadi di dalam suatu postingan tidak serta-merta hanya satu slide aja. Kita bisa kayak di Instagram bisa membuat berbagai slide. Yang penting isinya singkat, menarik, dan jelas daripada kita menyampaikan hanya satu slide, hanya penuh tulisan. Jadi tingkat efektivitas atau eh, keterbacaannya itu sangat sedikit karena orang biasanya bosan melihat tulisan yang banyak. Orang lebih tertarik melihat gambar atau warna yang cerah, mencolok. Nah, begitu. Kemudian gunakan gambar yang berkualitas. Jadi isi konten kita itu didukung dengan elemen-elemen objek yang mendeskripsikan isi konten yang diusahakan objeknya terlihat dengan jelas. Jadi informasi dapat diterima dengan akurat. Kemudian pastikan informasi akurat dan terpercaya. Jadi dalam menyampaikan isi dari konten itu kita pastikan dulu, kita validasi dulu apakah eh, ide atau isi konten yang kita sampaikan itu benar adanya, kemudian bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena konten ini berkaitan langsung dengan masyarakat banyak. Kita menyampaikan informasi kepada masyarakat, kita pastikan dulu informasi yang kita sampaikan sudah diverifikasi, sudah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, ini beberapa contoh postingan Instagram dari Kemenduk Bangga BKKBN Jambi yang bisa nanti jadi rujukan kita dalam mendesain. Yang pertama ini tadi terdapat logo instansinya sudah baik, kemudian terdapat juga media sosial instansi, kemudian tata letak tulisannya antara judul dan subjudul serta narasi yang tertera juga sudah baik. Warna yang digunakan juga dominan dengan warna eh, BKKBN atau DPPKB. Jadi warna biru dan gold. Kemudian untuk postingan kedua, nah ini sifatnya lebih seperti poster. Kalau yang pertama ini adalah publikasi kegiatan yang dilaksanakan instansi, yang kedua ini sepertinya poster. Jadi poster itu adalah informasi yang didukung dengan gambar. Ini ada poster pola asuh
komunikasi. Jadi di Canva itu kita bisa membuat atau memilih berbagai macam elemen, gambar, foto yang bisa kita buat. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu pusing jika membuat suatu desain postingan Instagram tapi tidak punya foto, tidak punya gambar yang bisa memperkuat. Nah, di Canva itu nanti kita bisa mencari apapun gambar yang kita butuhkan. Seperti gambar yang ketiga ini. Nah, ini dihasilkan dari AI yang terintegrasi langsung dengan Canva. Jadi di Canva itu fiturnya sudah sangat lengkap sekali, Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita buat atau kita desain, semuanya sudah ada di Canva. Apabila tidak ada pun bisa dibuat melalui aplikasi AI yang sudah terintegrasi di Canva. Nah, jadi ada beberapa langkah-langkah dasar yang perlu kita sama-sama ketahui dalam mendesain konten publikasi instansi di platform Canva ini. Yaitu yang pertama, pastikan Bapak Ibu mempunyai aplikasi Canva atau bisa juga diakses melalui website Canva, bisa di berbagai device, di laptop bisa, di handphone bisa, komputer bisa. Nah, juga dalam mendesain ini Bapak Ibu, satu project yang kita kerjakan di Canva itu bisa kita kerjakan secara bersamaan. Jadi kalau Bapak Ibu mengerjakan suatu postingan Instagram, desain postingan Instagram itu bisa dikelola atau bisa diedit di beberapa device atau beberapa akun. Jadi bisa dikerjakan secara tim, secara bersama-sama. Kemudian setelah kita membuka aplikasi website Canva, kemudian nanti silakan Bapak Ibu nanti pilih desainnya atau ukurannya. Nah, ada berbagai macam ukuran sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ingin membuat konten di Instagram, feed, silahkan nanti pilih konten Instagram sesuai dengan ukurannya. Poster begitu juga, presentasi begitu juga. Kemudian juga untuk ukuran cerita Instagram begitu juga, ukuran 9/16 ya kalau nggak salah. Nah, tidak hanya itu, nanti apabila Bapak Ibu perlu membuat banner sosialisasi, banner penyuluhan juga bisa di Canva, nggak semata-mata untuk publikasi di media saja. Untuk media cetak pun juga bisa. Kemudian setelah pilih ukuran template akan kita gunakan, nanti kita akan mencari template apa yang kita perlukan. Misal, mau mencari template yang dominan hijau, silahkan klik searching template dominan hijau atau template yang berkaitan dengan pendidikan, edukasi. Silahkan nanti langsung diklik dan bisa langsung keluar template-template yang bisa kita edit yang relevan dengan apa yang akan kita buat. Kemudian setelah memilih template, nanti kita akan melakukan edit teks, gambar, dan warna menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian sesuai juga dengan identitas instansi, kalau desainnya mungkin template-nya berwarna hijau, Bapak Ibu pengen mengganti sesuai dengan karakter instansinya biru dan emas, boleh saja. Kemudian setelah itu eh, unduh desain dalam format yang dibutuhkan. Bisa dalam format PNG kalau mau diupload ke media sosial atau untuk dicetak bisa PDF atau juga bisa share link jadi teman-teman yang lain bisa melihat dan berbagi di aplikasi Canva. Begitu. Itu tadi terkait tentang BIMTEK kita pada hari ini. Mungkin setelah ini nanti akan saya praktekkan langsung bagaimana cara singkat dalam desain konten di Canva. Nanti sambil berjalan saja, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan di tengah-tengah penyampaian saya, silakan raise hand, nanti saya akan jelaskan. Keputusan kami. Baik, terima kasih Ibu Diana. Sebelumnya ini kita mau ambil foto dulu ya untuk sebuah dokumentasi kita sebelum kita melakukan praktik secara teknisnya. Iya. Sebelumnya Pak, Bapak Ibu udah punya aplikasi Canva atau udah pernah buka Canva via website?
Baik, saya rasa Bapak Ibu sudah pernah mengakses Canva atau udah pernah atau bahkan sudah punya akun Canva-nya. Jadi saya mungkin izin share screen lagi Pak Prakas terkait tata cara pembuatan konten di Canva. Baik, izin Bu Diana, sebelumnya kita akan melakukan ini dulu lah, dokumentasi kehadiran. Jadi mungkin bisa di stop share screen dulu, nanti kita screenshot. Habis itu kita lanjut ke bagian praktik. Baik, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, untuk segera tolong aktifkan kamera. Jadi kita akan dokumentasi. Ini ada beberapa yang belum aktif kameranya. Untuk di air hitam, pelawan, mantil, Kecamatan Limun. Jadi kita mulai 1, 2, 3. Aku mulai rasa lagi pada tuh om ciken itu anak-anak alhamdulillah masih aku udah kelawak ya iya Sekali lagi Bu, ya kami masak 1, 2, 3. Dewi tanpa Oke. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Diana untuk kita melakukan kegiatan praktik secara langsung. Jadi diharapkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian menyiapkan device untuk sekalian kita melakukan edit pembuatan konten ya. Oke, Ya, kami baik. kembalikan kepada Ibu Diana. Terima kasih. Mungkin nanti setelah praktik singkat ini, Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri, membuat suatu konten. Mungkin nanti hasilnya bisa dikumpulkan ya Pak Prakas sebagai output kegiatan kita pada hari ini. Jadi nanti eh, misalkan masing-masing Bapak Ibu yang di balai, silakan nanti berkreasi sendiri, membuat salah satu contoh postingan Instagram yang akan diupload ke media sosial. Jadi silakan nanti Bapak Ibu perhatikan, kalau ada yang kurang nanti silakan ditanya, silakan raise hand, apa-apa saja yang kiranya nanti belum dipahami. Baik, saya izin share screen lagi. Oke. Eh, Langkah pertama Bapak Ibu, apabila nanti Bapak Ibu sudah membuka aplikasi Canva atau sedang membuka aplikasi Canva, langkah pertama yang akan kita lakukan dalam mendesain konten ini adalah memilih ukuran kontennya dulu. Jadi kalau misalnya kita mau membuat untuk postingan Instagram, silakan nanti di bagian halaman depan atau beranda dari aplikasi Canva ini ada berbagai macam pilihan pilihan frame atau pilihan kanvasnya. Kemudian di bagian ujung ada lihat semua. Nah, sini Bapak Ibu bisa pilih banyak sekali ukuran yang bisa kita buat. Nah, ada ukuran poster A3, A4, konten Instagram 4:5, poster A2 juga ada, feeds Instagram, SG, cerita Instagram 9:16 juga ada. Nah, kali ini saya akan coba membuat konten Instagram untuk feeds Instagram. Itu ukurannya ada 4:5.
Nah, kita pilih dulu kanvasnya, ukuran kanvasnya. Nanti setelah dipilih, nah, tampilan awalnya akan seperti ini Bapak Ibu. Kanvas kosong dengan ukuran fix Instagram. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memilih template-nya. Jadi nanti Bapak Ibu apabila sudah ada idenya membuat apa, silahkan nanti klik template-nya, kemudian searching template-nya mau seperti apa. Misal template-nya mau terkait tentang edukasi, silahkan klik di searching template-nya edukasi. Nah, akan banyak sekali muncul template-template yang bisa kita gunakan untuk membuat konten terkait edukasi. Kemudian juga barangkali tentang keluarga, silakan template-nya searching keluarga. Nah, banyak sekali nanti akan bermunculan template-template yang bisa kita edit, kita ganti konten isi kontennya sesuai dengan ide atau narasi yang akan kita sampaikan. Misal lagi atau template-nya mau dominan biru. Boleh, silakan searching template dominan biru, maka yang keluar akan menyesuaikan clue atau yang teks yang kita perintahkan. Nah, mungkin kali ini saya akan mencoba membuat postingan Instagram terkait bimbingan teknis kita pada hari ini kali ya. Boleh edukasi BIMTEK. Nih, banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan. Nah, setelah memilih template, tampilannya akan seperti ini, Bu. Bapak Ibu semuanya. Ini isinya masih terkait dengan template yang kita pilih. Nah, nanti kita tinggal mengganti, menyesuaikan dengan ide apa yang akan kita sampaikan pada konten tersebut. Kemudian saya ganti dulu bimbingan teknis. Nanti Bapak Ibu silakan menyesuaikan dengan isi apa materi apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan, mungkin terkait kegiatan di balai atau program-program yang dilaksanakan selama di balai, boleh-boleh saja. Kemudian sebelumnya di sini ada logo, kita akan ganti dengan logo eh, DPPKB atau logo kementeriannya. Nah, diperkecil, diperbesar, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Oke, nih. Jadi berhubung background yang digunakan ini gelap dan tulisannya juga gelap, sepertinya agak kurang terbaca. Jadi untuk logonya sendiri kita bisa edit, menyesuaikan logo resmi yang bisa kita ubah warnanya. Misalnya biasanya kalau logo itu bisa kita ubah ke full putih, full hitam, atau menyesuaikan warna asli dari logo tersebut. Mungkin biar bisa menjadi contoh juga, ini adalah cara bagaimana nanti kita akan merubah warna tulisan atau warna gambar menyesuaikan dengan keinginan kita. Silakan klik elemennya Bapak Ibu nanti, kemudian pada bar di atas ada opsi edit. Silakan diklik edit. Kemudian efek duotone. Nah, jadi nanti bisa sesuaikan. Klik custom, bisa kita ganti. Misal hari ini saya mau bikin serba putih. Silakan diganti ke putih semua. Gitu. Begitu juga dengan warna teks. Jika warna teksnya mau didominankan warna hijau, silakan klik teksnya. Pada bar di atas klik warna atau huruf A ini, silakan nanti Bapak Ibu sesuaikan warna apa yang Bapak Ibu inginkan. Sesuai dengan elemen instansi atau identitas instansi bisa juga. Atau kalau backgroundnya gelap, silakan nanti tulisannya jangan sampai kalah dengan warna background. Jadi
Kalau warna tulisannya kalah dengan warna background, nanti sulit dibaca. Keterbacaannya kurang efektif. Mungkin akan saya kembalikan ke warna biru saja. Oke. Kemudian setelah memilih template tadi, kita ganti informasi-informasi terkait, edukasi, menyesuaikan informasi yang akan kita sampaikan. Mungkin kalau poster postingan BIMTEK ini menyesuaikan hari ini 9 Maret. Oke. Nah, tulisannya juga Ibu, Bapak Ibu semuanya bisa dirubah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Yang penting terbaca dengan jelas, informasinya tersampaikan, eh, eh, tulisannya dapat mudah dipahami. Contohnya biasanya kalau kita mau menyampaikan poster itu tulisan-tulisannya ya tulisan-tulisan yang non-serif. Non-serif itu maksudnya tanpa banyak variasi. Biasanya ya polos-polos saja seperti ini dan banyak sekali pilihannya. Mau yang tebal, mau yang tipis, semuanya bisa di custom. Banyak sekali. Kalau font ini kurang lebih sama seperti Word, cuman dia animasinya atau pilihan bentuknya lebih lengkap dan bisa kita rubah bentuknya. Jadi nanti Bapak Ibu setelah membuat edukasi seperti ini, mungkin Bapak Ibu bertanya bagaimana teksnya bisa berubah seperti ini. Kalau misalnya kita membuat teks umum, ya seperti biasa. Nah, masih biasa saja. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya bisa menambahkan efek. Pada bar di atas ini ada fitur efek, silakan diklik. Kemudian ada banyak sekali pilihannya, ada kerangka, nanti warnanya bisa dirubah sesuai keinginan Bapak Ibu semuanya. Warna fontnya juga begitu. Nah, sesuai dengan sama seperti judul sebelumnya. Kemudian juga bisa kita tambahkan efek 3D. Nah, ini khusus biasanya di akun-akun Canva yang sudah premium. Jadi nanti Bapak Ibu apabila punya Canva premium itu bisa diedit memiliki animasi, kemudian bisa 3D lebih komplit lagi kalau Bapak Ibu punya akun yang premium. Kemudian bentuknya mau dibentuk melengkung, lurus juga bisa. Ada semua di fitur efek. Nanti Bapak Ibu silakan eh, coba-coba semua fiturnya sembari belajar. Kemudian saya akan ganti dulu judulnya. Nah, kemudian sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi informasi terkait instansinya silahkan disampaikan di dalam postingan. Kalau di bawah ini ada website, nanti Bapak Ibu bisa cantumkan website dari instansinya, DPPKB, Instagram boleh, website boleh. Kemudian ada media sosial lainnya, mungkin TikTok, Facebook, silahkan dicantumkan di Instagram. Jadi fungsinya apa? Kita cantumkan media sosial di bawah ini, agar nanti audiens atau orang yang melihat postingan ini mungkin barangkali mau mengunjungi website kita, mengunjungi media sosial lainnya. Jadi perlu juga kita sampaikan platform lainnya yang kita punya. Oke, mungkin sebagai contoh di Stikbukcap, silakan nanti diklik di bagian elemen. Nah, Bapak Ibu, di bagian elemen ini kita bisa memilih elemen apa yang kita inginkan. Misal saya mau pilih untuk ikon email misalnya. Silakan klik di elemennya searching email. Nah, kemudian akan banyak sekali bermunculan elemen-elemen yang berkaitan dengan email, bisa grafis,
foto, bahkan ada 3D juga, animasinya juga. Nah, karena ini untuk elemen logo email, saya klik salah satu elemennya. Nah, dan bisa diganti sesuai keinginan Bapak Ibu. Saya menyesuaikan saja karena tulisannya putih. Jadi putih biru. Oke. Kemudian untuk memperjelas informasi yang ada di dalam poster atau postingan yang saya buat ini, pemanfaatan platform digital Canva, mungkin saya akan mencari juga atau mengupload foto logo Canva untuk mempertegas isi dari konten tersebut. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu silakan mengupload elemen-elemen atau foto yang berkaitan dengan konten yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian di sini ada foto. Silakan nanti jika Bapak Ibu menggunakan template yang ada fotonya diganti dengan foto yang relevan atau yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Oke, oke, seperti ini Bapak Ibu. Nah, eh ini sudah selesai. Ini mungkin nanti kalau misalnya membuat poster terkait link BIMTEK, silakan nanti ditambahkan linknya. Cara menambahkan linknya sama seperti menambahkan teks di Bapak Ibu. Nah, ini cara menambahkan link ke dalam gambar yang akan kita upload ke dalam sosial media. Silakan pilih teks, kemudian tambahkan bebas sedikit teks, judul atau subjudul, kemudian link Zoom. Silakan ganti beri judul dulu. Kemudian klik teksnya, ada titik 3 di sini lainnya. Nah, di sini ada tautan. Klik. Jadi Bapak Ibu nanti silakan masukkan tautan apa saja yang ingin Bapak Ibu masukkan. Misal tautannya link Zoom. Nah, misalnya link Zoom seperti ini. Jadi selesai. Nah, jadi link teks yang kita sampaikan ke dalam eh, media ini atau ke dalam poster ini bisa diklik dan langsung mengarahkan nanti setelah diupload langsung jika diklik langsung mengarah kepada link yang akan kita tujukan. Gitu. Atau Bapak Ibu ingin via barcode bisa juga menyampaikan barcode ke dalam Canva bisa juga. Silahkan nanti di Canva-nya ada fitur aplikasi. Silahkan diklik fitur aplikasinya nanti Bapak Ibu dan searching apa saja aplikasi yang mau Bapak Ibu gunakan. Misalnya mau membuat kalender bisa. Silahkan searching kalender. Nanti akan langsung timbul generate kalender otomatis. Atau tadi mau buat QR code, silakan klik di aplikasinya QR code. Nah, nanti muncul bermacam website yang bisa kita gunakan. Contoh QR code satu, masukkan URL-nya atau linknya, buat kodenya. Nah, langsung otomatis keluar ininya, barcode-nya. Nah, barcode ini berfungsi, jadi nanti apabila ada informasi terkait juknis, barangkali yang ingin disampaikan di dalam eh, media atau postingan Instagram, silakan melampirkan link atau juga barcode yang bisa digunakan.
Ini bisa di-scan Bapak Ibu, barcode-nya aktif, tidak ada batas waktunya. Kalau Bapak Ibu biasa bikin barcode di website itu ada kadaluarsanya. Nah, di Canva ini sejauh ini belum ada kadaluarsanya, Bu. Bapak Ibu. Oke. Nah, ini terkait pembuatan poster BIMTEK. Untuk fitur-fitur lainnya ada video. Nanti apa barangkali Bapak Ibu mau membuat konten yang isinya ada video, bisa menggunakan fitur video. Ada juga bisa mengupload berbagai macam eh, kebutuhan. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin mengupload foto atau video yang akan digunakan dalam konten, silahkan klik unggah. Kemudian unggah file, silahkan pilih file yang mau diunggah. Kemudian otomatis nanti akan muncul di unggahan. Jadi bisa Bapak Ibu menggunakan berkali-kali karena unggahan ini tersimpan otomatis di dalam Canva. Nah, Canva ini juga dia sistemnya tersimpan otomatis. Jadi barangkali Bapak Ibu mengakses lewat PC, kemudian mati listrik secara mendadaknya, desainnya tetap tersimpan secara otomatis. Jadi untuk penggunaan jangka panjang atau penggunaan secara tim ini sangat efektif digunakan untuk membuat konten di berbagai platform. Nah, kemudian proyek, kita bisa lihat proyek yang kita kerjakan di sini, kemudian bisa dikerjakan juga secara bersama-sama, kemudian banyak lagi fitur-fitur lainnya. Mungkin fitur-fitur lainnya ini bisa diakses secara premium ya, secara standarnya sudah, saya rasa sudah saya sampaikan semua. Kemudian jika nanti desainnya dirasa sudah cukup, sudah memuat elemen logo instansi, sudah mencantumkan eh, website atau media sosial instansi, hal-hal yang ingin disampaikan rasanya sudah tersampaikan semua. Kemudian silahkan Bapak Ibu simpan hasilnya. Nah, klik pada bagian pojok kanan atas ada tombol bagikan. Silahkan dibagikan. Nah, kemudian di sini ada salin tautan. Nah, jadi project ini bisa Bapak Ibu bagikan kepada tim atau atasan. Jadi atasan atau tim bisa bekerja secara bersama-sama atau melihat progres dari project yang Bapak Ibu kerjakan. Silakan nanti aksesnya di diubah menjadi yang punya tautan ini sama seperti Google Drive, aksesnya diberikan kepada semua orang yang memiliki tautan. Jadi nanti semua orang yang memiliki tautan project ini bisa mengerjakan, bisa mengedit atau merubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian setelah klik salin tautannya, silahkan nanti di-share ke teman atau ke tim yang bekerja sama dalam membuat postingan ini. Jadi setiap konten itu bisa dikerjakan 2-3 orang atau dikerjakan secara tim bersama-sama. Kemudian untuk menyimpannya di sini ada fitur unduh. Silahkan nanti diunduh. Nah, format jenis filenya ada banyak sekali, ada JPEG, kalau mau lebih kualitasnya lebih bagus, ada PNG, kemudian ada fitur PDF, atau cetak, atau video MP3, GIF, ataupun PowerPoint bisa juga, semuanya bisa. Kemudian kalau untuk ke media sosial, mungkin kita menggunakan PNG karena dibanding JPEG, karena PNG ini kualitasnya lebih bagus untuk ke media. Kemudian ukuran pikselnya bisa disesuaikan, atau mau menyimpan objek tanpa latar belakang bisa juga, atau mau mengkompres filenya menjadi ukurannya lebih kecil juga bisa. Kemudian setelah disetting, pengaturan unduhannya silakan diunduh atau di-download. Nah, kemudian disimpan. Nah, kemudian selesai, kontennya sudah siap untuk
share ke media. Nah, untuk di Canva sendiri, Bapak Ibu, barangkali nanti Bapak Ibu ingin membuat banner atau hal-hal lainnya, tidak harus untuk media, karena barang publikasi itu tidak hanya media saja. Barangkali nanti perlu membuat banner, silahkan nanti kanvasnya menyesuaikan banner. Atau barangkali mau membuat program atau brosur bisa juga. Nah, ini ada salah satu contoh pemanfaatan lainnya dari Canva yang sudah saya buat. Nah, jadi nanti di Canva ini bukan sekedar posting Instagram saja. Nanti Bapak Ibu kalau mau bikin brosur atau seperti kalender ini, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur aplikasi pada Canva. Jadi bisa memasukkan barcode, bisa memasukkan link. Jadi kalau linknya diklik di postingan Instagram kita akan langsung mengarahkan pada eh, link yang kita masukkan ke dalam barcode ini atau kepada tulisan ini. Jadi lebih efektif, lebih komunikatif dan interaktif. Ada umpan balik antara audiens sama postingan yang kita buat di media sosial. Mungkin itu terkait pembuatan konten secara umum ya, secara singkat. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait eh, pembuatan atau masih ada yang rasanya bingung, boleh silakan ditanyakan. Saya kembalikan dulu ke moderator, Bapak Prakas. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Diana atas penjelasannya. Untuk bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya mengenai cara, apakah ada yang masih bingung? Karena setelah ini kita uh, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu diharapkan untuk membuat konten yang uh, berhubungan dengan keluarga berencana atau BKKBN. Jadi nanti untuk hasil dari editannya nanti dikumpulkan ke grup. Nah, dari di grup itu nanti kita akan posting. Setelah posting juga akan kita pilih uh, editan mana yang terbaik. Di situ nanti ada voucher yang bisa Bapak atau Ibu dapatkan nanti. Kalau terpilih jadi editannya terbaik. Jadi diharapkan Bapak Ibu mumpung masih ada narasumber di sini, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan untuk hal yang lebih jelasnya. Iya, silakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Dan juga untuk bapak-bapak ibu-ibu yang sudah hadir, tolong untuk mengisi absensi. Sudah saya kirim di chat di Zoom ini. Izin Pak Prakas. Ya, Bu Asrianti, silakan. Ini untuk tutorial pembuatan desainnya tadi bisa ada videonya enggak? Oh, ya, ya. Ini kebetulan saya record. Nanti kalau memang mau diulangin, saya upload di YouTube. Ya, soalnya kami kan agak lupa. Jadi kalau ada tutorial pembuatan apa tadi kan bisa kita buat melihat. Ya, bisa boleh.
Nanti saya selain ini kan saya edit, saya upload ke YouTube, nanti bisa linknya kami kirim di grup tuh dilihat kembali, ataupun bisa juga melihat referensi-referensi dari lainnya seperti TikTok atau YouTube lain bisa juga. Ya, terima kasih, Pak. Siap dulu. Jadi untuk bapak-bapak ibu-ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan kalau ada yang ingin tanya. Mungkin Bang Dede ada yang ingin tanyakan, Bang Dede. Atau dari Kak Rista. Udah cukup, materinya mantep. Materinya juga paten. Jadi untuk materi yang disampaikan tadi kan ada beberapa elemen yang dapat diaksesnya itu menggunakan akun yang premium. Jadi diharapkan tuh bapak-bapak ibu-ibu bisa memfilter atau memilih untuk menggunakan elemen-elemen yang bisa diakses secara gratis. Dan juga kalau memang mau mengeluarkan dana bisa ini beli akun premium. Kalau secara resmi berapa kemarin itu ya? Untuk akun baru sekitar 700.000 per tahun. Atau bisa juga untuk mencari akun di di Shopee. Itu ada orang yang jual akun premium di Shopee itu paling nggak cuma harga 30 ribuan. Jadi itu manfaatnya banyak. Walaupun kita menggunakan bajakan, tapi itu manfaatnya banyak kan untuk menunjang kinerja kita ke depannya. Seperti itu. Jadi diharapkan untuk saat ini kalau memang ada yang ingin ditanyakan silakan untuk bapak-bapak ibu-ibu dan segera ditanyakan. Mungkin kalau tidak ada, selanjutnya adalah untuk praktik secara mandiri kepada bapak-bapak maupun ibu-ibu untuk membuat satu konten yang berhubungan dengan instansi, baik bisa dari DPPKB atau bisa juga dari BKKBN, program-programnya yang dapat menunjang pekerjaan. Nanti untuk hasilnya bisa dikirim di grup sebagai bentuk output dari kegiatan ini. Dan juga sekali lagi saya sampaikan kalau memang ada pertanyaan silakan ditanyakan. Masih kami tunggu 5 menit lah. Mana tahu masih ada yang perlu
atau masih dipikirkan pertanyaannya apa? Silakan Bapak Ibu, tidak apa-apa. Kita sama-sama belajar di sini kan. Apa tuh? Pak Dede, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, ada. Jadi itu kan untuk baru untuk template, untuk animasinya atau apa yang sifatnya sekarang tuh? Untuk sarana media KIN seperti misal lapan fungsi keluarga kan itu kan butuh kalau banyak kawan-kawan ini banyak menggunakan AI biasanya kan jadi langsung dapat tuh. Nah, terus yang mau kami tanyakan tuh di Canvas untuk yang bentuk-bentuk kartun atau animasinya apakah bisa digunakan dengan Canvas itu kan baru template tadi tuh apakah ada materi selanjutnya atau memang kita gabung di materi hari ini itu baik. Baik, terima kasih Pak Dede. Mungkin pertanyaannya itu adalah apakah bisa di Canva ini menggunakan bukan template ya kayak animasi yang bisa kita manfaatkan, misalnya gambar-gambar animasi keluarga dan lain-lain. Bagaimana cara penggunaannya dan lain bisa uh, Ibu Diana Safira untuk menjelaskan jawabannya. Baik, terima kasih. Bisa Bapak, mungkin saya coba eh, sedikit membagikan ini ya caranya. Nah, kita yang anime ini jadi kayak gitu untuk KIE Oke. kayak gitu standarnya kita harus. eh untuk animasi sendiri dia ada di bagian elemen Bapak. Jadi silakan nanti Bapak klik elemen, misalnya biasanya yang silakan searching animasi apa yang ingin Bapak Ibu cari. Misalnya Penyuluh KB, penyuluh KB. Mas, mana? Aktif lagi. Penyuluh KB. elemen. Superman gitu ada apa ini? Bukan. Nah, ini ada pilihannya, ada grafis, ada gaya, ada warna, ada animasi. Jadi nanti silakan dipilih sesuai kebutuhan. Kalau butuhnya grafis atau ilustrasi, silakan pilih grafis. Kalau nanti butuhnya animasi, silakan klik animasi. Ada yang statis ini diam atau ada yang bergerak. Nah, ini kalau animasi bergeraknya. Kemudian ada fiturnya apakah mau yang gratis atau yang pro. Kalau pro biasanya lebih banyak pilihannya. Jadi animasi itu sebenarnya sudah ada di fitur elemen. Silahkan nanti Bapak tinggal pilih maunya grafis atau gambar saja atau animasi. Kemudian mau statis, mau yang animasinya cukup diam saja atau mau yang ada pergerakannya atau beranimasi. Seperti ini. Kemudian di bagian elemen ini nanti jika diklik ada banyak sekali pilihan opsi di bawahnya. Ada bentuknya 3D, kemudian ada bentuknya bagan, tabel. Barangkali nanti butuh elemennya berbentuk tabel bisa. Kemudian ada media ajaib. Nah, di sini ada media ajaib. Nah, media ajaib ini dia fiturnya sama seperti AI. Jadi nanti Bapak silakan deskripsikan apa yang ingin dibuat. Misalnya tadi ilustrasi.
Nah, jadi nanti silahkan tuliskan perintahnya, kemudian ciptakan gambarnya. Ini fiturnya sama seperti AI, tapi biasanya ini diakses untuk fitur-fitur Canva yang sudah pro. Jadi Bapak Ibu kalau belum punya aplikasi yang pro bisa berlangganan atau bisa juga via Shopee. Biasanya via Shopee itu lebih murah. Saya pribadi juga belinya di Shopee Bapak Ibu, 30.000 itu untuk setahun. Nah, ini sesuai dengan deskripsi yang kita perintahkan tadi atau eh, nah, ini fiturnya sama seperti AI di bagian fitur media ajaib. Buat ulang lagi. Oke. Eh, Silahkan nanti misal Bapak Ibu ingin generate tentang suasana pedesaan. Silakan deskripsikan perintahnya, kemudian ciptakan gambar. Karena Canva ini sudah terintegrasi dengan AI, kemudian dengan banyak aplikasi seperti QR Code tadi juga bisa. Nah, jadi dia sesuai perintah kita, apa pembuatan gambarnya. Ini dihasilkan AI juga. Jadi nggak perlu kita bikin dulu di Google atau di eh, platform lain, kemudian baru kita simpan, kita ekspor lagi ke Canva, nggak perlu. Langsung di Canva-nya sudah ada fitur generate AI-nya. Begitu juga tadi dengan ini, elemennya. Ya, bingkai foto juga bisa. Elemennya banyak sekali. Kalau kita di elemen kliknya pedesaan, desa, itu yang keluarnya elemen satu-satuan, bisa dari rumah, kemudian individunya atau masyarakatnya, atau awannya banyak sekali. Ini lebih ke satu-satu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin gambar satu kesatuan utuh, bisa gunakan fitur eh, media ajaib. Ini fiturnya sama seperti AI. Ada lagi, Bapak, yang ingin ditanyakan? Boleh, biar sama-sama belajar. Baik, apakah pertanyaannya sudah terjawab dengan jelas, Pak Dede? Baik, Pak Dede, apakah pertanyaan sudah terjawab atau ada yang kurang? Bisa ditanyakan kembali. Wajar, memang udik, memang. Ini kan rupanya kamera ketutup. Iya, pantas dari tadi Zaman tambah modern ya tahu kami bang. masih pakai. Iya. Jadi manual komputer kami ini komputer tahun 80-an. Kan tutup.
Barangkali Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan, boleh. Atau nanti mungkin dalam proses pembuatan desainnya ada yang kurang mengerti, mungkin boleh chat saya secara pribadi juga bisa, atau melalui Pak Prakas juga bisa, atau nanti video terkait kegiatan hari ini diupload ke YouTube ya Pak. Mungkin bisa dilihat kembali, barangkali nanti Bapak Ibu ada kesulitan atau kendala yang dihadapi selama mendesain, boleh komunikasi dengan Pak Prakas, dengan saya juga boleh, atau dengan menonton siaran ulangnya. Nanti untuk mempermudah izin untuk Ibu Diana, kami invite masuk ke dalam grup BIMTEK ini. Iya, boleh. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin setelah ini Bapak Ibu bisa membuat kontennya, baik boleh konten Instagram ataupun konten untuk di Facebook. Nah, nanti untuk hasilnya dikirim ke grup sebagai bentuk output. Maka dari itu, mungkin kegiatan BIMTEK ini bisa kita sudahi. Sebenarnya kami berharap untuk seluruh materi, diskusi, serta praktik yang telah dilaksanakan dapat memberikan pengetahuan, keterampilan baru bagi kita semua dalam memanfaatkan berbagai platform digital sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber atas ilmu, pengalaman, serta wawasan yang telah dibagikan kepada seluruh peserta. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias dan juga sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh pada kegiatan bimbingan teknis ini dapat diterapkan dan dikembangkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai penyuluh keluarga berencana atau juga sebagai PLKB, sehingga informasi dan edukasi kepada masyarakat dapat disampaikan secara lebih efektif, lebih luas, dan lebih bermanfaat, dan juga lebih menarik penyampainya. Karena kita lihat juga kan semakin ke sini tuh untuk kegiatan penyuluhan itu bisa dimanfaatkan dengan menggunakan media sebagai media digital, media sosial kita manfaatkan ke arah digital ya Ibu, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Mungkin akhir kata apabila pelaksanaan kegiatan BIMTEK ini terdapat kekurangan maupun hal-hal yang kurang berkenan, kami selaku panitia mohon maaf sebesar-besarnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan bimbingan teknis memanfaatkan platform digital dalam melakukan edukasi kepada masyarakat pada hari ini secara resmi kami tutup. Ditunggu untuk hasil editannya Bapak-bapak Ibu-ibu nanti dikirim ke grup WhatsApp. Nanti kita kumpulkan dan kita nilai, kalian terbaik bisa mendapat voucher. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh, Liv, Ibu. Sudah Pak Prakas. Oh nih, nggak bisa bergerak ya. Di sini ya, Mbak Fira.